Shalom. Shalom. Shalom Gereja Tiberias. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Lambaikan tangan kita yang bersukacita, saudara. Boleh kita kasih salam kanan kiri kita, katakan selamat ibadah, kau pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus di pagi hari yang penuh dengan sukacita. Kita sungguh percaya sebagaimana kita boleh ada pada hari ini. Semua karena kasih kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita mau datang kembali di dalam hadirat Tuhan. Sebab kita percaya pagi hari ini Tuhan memberkati setiap ibadah kita. Sama-sama kita mau teduhkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Syukur kami naikkan Tuhan atas pagi hari yang indah. Hari yang Tuhan berikan. Untuk kami kembali bersekutu dengan Tuhan. Sebab sebagaimana kami ada sampai hari ini. Kami percaya bukan karena kekuatan kami. Namun kami percaya semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami mau serahkan ibadah kami. Khususnya ruangan hati dan pikiran kami. Untuk kami datang kembali bersekutu dengan Tuhan. Membawa ucapan syukur kami melalui pujian dan sembah kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami. Apapun keadaan kami, Tuhan Yesuslah yang menjadi satu-satunya sumber jawaban doa bagi setiap kehidupan kami. Dan sumber pengharapan dan kemenangan bagi setiap kami. Kami tidak lupa Tuhan berdoa bagi gembala sedang kami yang terkasih. Ibu Pendeta Darniati Pariyaji bersama keluarga senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna. Panjang umur, kuasa urapan kemuliaan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Memimpin, menggembalakan gerejamu Tuhan. Sebab kami percaya melalui pelayanan gembala sedang kami yang terkasih. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau bersama-sama bersatu hati. Siapapun setiap kami Tuhan. Yang telah tersambung melalui live streaming. Yang beribadah di gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Satu hal yang kami percaya. Jerilah kami dalam mencari Tuhan. Tidak pernah mencari sia-sia. Karena janji firman Tuhan yang mengatakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami di dalam satu nama penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya kita mau katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Bersama-sama Gereja Tiberias. Kita datang pada pagi hari ini. Sebab satu hal yang kami rindukan adalah berada dalam dekat-Mu ya Tuhan. Dan lebih dalam lagi kami mau datang bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Kami bawa syukur kami Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan.
lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Mari pagi hari, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tiberias. Lebih dalam lagi
ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang lebih dalam lagi, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kita beri kemuliaan sorak-sorak bagi Tuhan. Oh, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Oh, ku mengasihi, ku mengasihi, ku mengasihimu. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih.
Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kaulah pengharapan. Di pagi hari ini bersama-sama kami datang di hadapan Tuhan, menyatakan bahwa Engkaulah pengharapan kami, bahwa Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Dan kami percaya di pagi hari ini, di dalam hadirat Tuhan, ada janji Tuhan yang senantiasa melingkupi setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama hadirat. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang percaya kita beri kemuliaan sekali bagi Tuhan. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Inilah yang kami rindukan Tuhan, hadirat kudus-Mu
memenuhi bait-Mu, memenuhi setiap hati kami. Dan kami percaya Tuhan di pagi hari ini yang kami nampak hanyalah kemuliaan Tuhan yang memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Kami tabiskan ibadah kami dari awal hingga pada kesudahannya di dalam satu nama penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama gereja Tiberias yang diberkati yang percaya katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus di pagi hari ini. Seberapa banyak yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan. Kembali kami menyambut setiap jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Ada Shalom Tiberias. Ada Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan sama-sama pagi hari ini. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita memuji nama Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Kau Dia layak dipuji. Hanya Dia yang layak dimuliakan. Bawa semua kita pujian kita buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Kembali buat Tuhan Yesus. Kita akan pujian ini dengan hati bersyukur. Kita katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Kembali bersama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu katakan, bila hatimu seperti hatiku. Mari kita bersukacita buat Tuhan Yesus. Engkaulah saudara dan lambaikan tinggi tangan kita bersama-sama di Tiberias. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kita percaya sungguh di pagi hari ini sukacita kita semua berasal dari Tuhan Yesus. Amin. Mari bawa pujianmu kembali. Oh, syukurmu sama-sama kita katakan. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau. Kita berdiri dalam firman-Nya. Pagi hari ini umat Tuhan, tuju kanan kiri depan belakangmu katakan, bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tinggi tangan kita kembali sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Sama-sama lebih lagi umat Tuhan katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Sebab firman Tuhan yang berkata bagi setiap kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka saya sungguh percaya setiap kita yang bersuka cita, setiap kita yang memuji nama Tuhan Yesus dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan Yesus pasti terjadi bagi setiap kita yang percaya. Kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari Tiberias. Yesus, oh haleluya. Puji kanan kirimu Tuhan. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah katakan. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Sambil kasih senyum kanan kirimu. Ku cinta keluarga Allah.
cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita yuk sama-sama buat Tuhan kita. Sama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. Wah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita percaya Tuhan Yesus kita bangkit. Tuhan Yesus kita menunjukkan kedahsyatannya bagi setiap kita. Amin. Mari sama-sama gerakan badan kita, akan suara kita buat Tuhan Yesus. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Dia dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dia dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama kembali buat Tuhan. Katakan, gerakanlah kekuatanmu ya Allah, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa Tuhan ditunjukkan bagi hari ini bagi setiap kita yang percaya. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kembali katakan, Allah bangkit, bersorak-sorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau dahsyat atas setiap kami. Allah dahsyat di tempat. Mari jemaat Tuhan yang bersukacita. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyi. Sekali lagi katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Semua. Allah bangkit, bernyanyilah. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Mari lebih tinggi lagi kita memuji namanya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dia dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi
bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Seberapa banyak yang bersuka cita, biar lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus Allah kita. Silakan duduk kembali saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan Bapak Saudara. Mari sama-sama sebelum kita diberkati lebih lagi di pagi hari yang indah ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video highlight dari khotbah Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Selamat menyaksikan. Sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa makna Paskah selain membebaskan kita dari kuasa dosa, Paskah juga berbicara tentang kebangkitan Kristus. Paskah berbicara mengenai kuasa kebangkitan Yesus Kristus, dan kita percaya bahwa kehidupan kita akan berbeda. Jadi kebangkitan Yesus, saudara sekalian, menghasilkan pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar. Jika kita sudah menerima dan mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, saudara, maka seharusnya kita mau hidup yang sesuai dan hidup sepenuh-penuhnya di dalam Yesus Kristus. Ada pengharapan karena Yesus telah bangkit, maka masa depan pun pasti ada. Kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita. Visi dan misi atas hidup kita, orang percaya adalah kita haruslah dengan penuh keyakinan rela bayar harga dan setia untuk memberitakan kabar keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji bisa disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita di pagi hari ini. Sama-sama umat Tuhan, pagi hari ini kita mau diberkati terlebih dahulu lewat pemberitaan Suara Gembala yang ditulis langsung oleh yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan Suara Gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di pagi hari ini. Suara Gembala edisi 7 April 2024 dengan tema Jadilah Teladan bagi Sesama. Kita masuk di Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebangkitan-Mu. Engkau telah bangkit membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati semua jemaat Gereja Tiberias, nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, agar kami semua dibangkitkan pada akhir zaman sebagai mempelai Kristus untuk pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, jadilah teladan bagi sesama. Alkitab mengajar agar sejak muda kita harus sudah menjadi teladan baik dalam perkataan, dalam tingkah laku, sifat maupun perbuatan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Teladan apa yang harus kita miliki? Yang pertama, teladan dalam berbuat baik. Titus 2 ayat 7a. Ingat bahwa banyak orang yang memperhatikan tingkah laku kita sebagai orang percaya. Jangan sampai kita tidak menjadi terang dan garam, tetapi malah menjadi batu sandungan. Kita berbuat baik agar orang lain dapat melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di sorga. Matius 5 ayat 16. Perbuatan baik menurut firman Tuhan salah satunya adalah dengan menuruti perintah Tuhan Yesus. 2. Teladan dalam berkata-kata. 1 Timotius 4 ayat 12. Kita harus berupaya untuk selalu berkata-kata yang baik, bijak, berhikmat, dan kata-kata yang membangun. Kita harus hindari segala perkataan yang membuat dendam, kecewa, benci, dengki, sombong, dan kata-kata dusta. 3. Teladan dalam tingkah laku. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 18. Menjadi teladan bagi semua orang dalam tingkah laku dan perangi atau sifat bukanlah hal yang mudah. Kita ingat tingkah laku nenek moyang Israel yang harus berjalan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Hal itu karena tingkah laku mereka yang tidak baik di hadapan Allah. 4. Teladan dalam kesetiaan dan kesucian. 2 Tesalonika 3 ayat ketiga. Kita diingatkan agar senantiasa menjaga kesetiaan kita, dengan kata lain jadi teladan dalam kesetiaan. Jadilah manusia yang kudus dan setia di hadapan Allah.
Kekudusan atau kesetiaan berarti bersih dari dosa, tidak bercela, dan bersih dari kemunafikan, dan bersih dari kejahatan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar hidup kami sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini, kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap kita yang mendengarkannya di pagi hari yang indah ini. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Mari lebih lagi kembali bersama-sama umat Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, itu menjadi kerinduan kami Tuhan. Sambil bangkit berdiri, mari sama-sama menyenangkan, kita senangkan hati Tuhan lebih lagi. Jadi kerinduan kami Tuhan. Mari yang siap diberkati lebih lagi dengan pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, sama-sama umat Tuhan, kita buka hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang disampaikan yang terkasih Bapak Pendeta Ciprian Wani di pagi hari ini. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Mari lebih lagi diberikan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ini kerinduan setiap kami. Sambil angkat tangan kita sama-sama. Hanya itu kerinduanku. Mari kita beri kemuliaan, beri tepuk tangan kembali meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang bersyukur, bersuka cita sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami datang menyembah Engkau Tuhan.
Kami percaya di dalam setiap beribadah menyembah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya ada berkat dan kekuatan baru, ada kesehatan, masa depan yang indah, hari depan yang penuh harapan diberikan kepada kami. Setiap orang-orang yang percaya kepadamu, janjimu Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Pagi ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran kuasa firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang kami dengar hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal diberkati berhasil. Kepada yang kekurangan diberi kabar baik, hidupnya limpah berkat, damai, sukacita dari kerajaan sorga. Kami akan mulai pemberitaan firman Tuhan. Urapi kami Roh Kudus agar kami pulang jadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang disayang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang kasih-Nya begitu besar bagi kita semua. Terima kasih Gembala Sidang yang juga sudah memberikan kesempatan bagi kami semua melayani pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan worship team yang juga sudah melayani pada pagi hari ini. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi Tiberias, Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Tuhan kita baik, amin. Siapa yang percaya pasti diberkati pagi ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa buat Tuhan. Puji nama Tuhan, sungguh senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu. Doa saya kita masuk di bulan baru, ada berkat baru, amin. Bulan baru ada perlindungannya, bulan baru ada kemurahannya setiap hari, bulan baru ada mujizatnya setiap hari bagi saudara dan saya yang percaya. Puji Tuhan. Yuk sebelum kita siapkan Alkitab kita, kalau saudara nggak keberatan boleh kasih senyum lagi kanan kiri dan bilang selamat hari Minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati, happy Sunday, happy birthday juga boleh. Siapa tahu kalau memang ada yang ulang tahun ya. Selamat ulang tahun juga, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Yuk sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Hari ini hari Minggu awal bulan 7 April 2024. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan catatannya kalau saudara mau mencatat firman Tuhan. Maka saudara kita bersyukur minggu lalu kita sudah merayakan Paskah. Yesus sudah bangkit. Amin. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah hidup selama-lamanya. Yes, artinya Yesus sudah bangkit, hidup selama-lamanya. Dan saudara dan saya kita suatu hari pun akan dibangkitkan. Dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Maka saudara, kalau secara timeline, ya saudara setelah Paskah, itu biasanya memang ada khotbah-khotbah tentang penampakan Tuhan Yesus. Ya saudara, sebelum nanti kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya saudara, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Setelah hari kenaikan Tuhan Yesus, lalu 50 hari setelah Paskah itu namanya Pentakosta, ya saudara, atau Roh Kudus dicurahkan. Ya, tapi hari ini saudara sama-sama ya saudara kita akan lihat saudara firman Tuhan dari Wahyu pasalnya yang ketiga. Saya tertarik untuk bersama-sama ya saudara kita pagi hari ini kita akan lihat sama-sama dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Ya saudara, Wahyu pasal 3 20 sampai 22. Hari ini saya akan berbicara tentang makan bersama dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, makan bersama Tuhan Yesus. Dari judulnya, ini tema khotbah saya, judulnya menarik saudara ya. Makan bersama Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa saudara dan saya satu hari kita makan bersama Tuhan Yesus. Amin. Makan bersama Tuhan Yesus artinya seperjamuan bersama Tuhan Yesus. Ya, saya merenungkan ya saudara firman Tuhan ini, ya jangankan makan bersama Tuhan Yesus. Saudara kalau diajak makan sama sahabat atau teman seneng gak saudara? Pasti senang gitu ya saudara, diajak makan. Ya berarti kalau diajak makan biasanya itu kalau diajak makan artinya yang ngajak yang bayar. Biasanya yang ngajak yang nanggung ya saudara. Sama ya saudara, Tuhan Yesus pun mengundang saudara dan saya, mengajak saudara dan saya. Suatu hari saudara dan saya, kita yang hari ini seperjamuan kudus di gereja. Saudara dan saya kita yang mengangkat tubuh darah Yesus hari ini. Suatu hari pun kita akan diundang makan bersama Tuhan Yesus. Amin.
Iya saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, yang ngundang makan, yang bayar. Dia sudah bayar di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Ya, dia sudah tanggung di atas kayu salib, menebus segala harga dosa, harga penyakit, segala kutuk sudah dihancurkan. Agar saudara dan saya hari ini kita boleh punya hidup yang berbahagia. Masa depan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Masa depanmu, masa depanku indah, diberkati mulia. Setiap hari ada berkat Tuhan melimpah atas hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Beri kemuliaan tepuk tangan. Sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita lihat ya saudara, Wahyu pasal 3. Kita lihat Wahyu pasal 3, 20 sampai 22. Saudara yang bawa Alkitab boleh dibuka. Yang bawa Alkitab buku, yang bawa Alkitab HP juga boleh silakan diketik. Wahyu 3 sekali lagi ayat 20 sampai 22. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua pada pagi hari ini. Semua yang sudah di sana sama-sama bilang aku pasti diberkati. Amin. Demikianlah tertulis ya firman Tuhan. Demikian bunyinya. Lihat, ya kata lihat artinya perhatikan. Ya lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini kata Tuhan Yesus. 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. 22, sama-sama yuk kita baca. Tiberias 2, ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Ya saudara, kata mendengarkan di sini itu artinya bukan hanya secara harafiah mendengar ya sesuatu ya apa yang kita dengar pada pagi ini ya bunyi ya kalimat firman Tuhan, tapi mendengarkan artinya benar-benar melakukan. Ya saudara, benar-benar mengerjakan. Jadi siapa bertelinga ya Alkitab katakan pada hari ini hendaklah ia melakukan, hendaklah ia mengerjakan apa yang dikatakan oleh Roh. Roh di sana kalau kita lihat perhatikan kembali ayat 22 boleh dimunculkan. Rohnya besar, artinya roh Allah bukan roh manusia. Apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, apa yang disampaikan oleh Roh Allah melalui firman Tuhan ini hendaklah kita juga melakukannya. Ya saudara, hendaklah kita mengerjakannya. Ya, disampaikan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, kenapa di sana ditulis jemaat-jemaat? Karena saudara dan saya hari ini ya kita melihat Wahyu pasal 3, jadi kita belajar sedikit. Ya, Wahyu pasal 3 ini saudara adalah yaitu satu pasal di mana ya terdapat cerita tentang gereja atau jemaat mula-mula. Ya, saudara, di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Jemaat mula-mula atau gereja mula-mula. Bicara gereja artinya kumpulan orang-orang yang percaya pada Yesus. Ya, saudara, di mana gereja mula-mula? Gereja mula-mula secara geografis terletak di Turki, di negara Turki. Loh Pak, bukan di Israel Pak, gereja mula-mula. Ya saudara, di Israel itu pada zaman itu nggak ada gereja. Ya saudara, sekarang puji Tuhan banyak gereja. Ya saudara, di Israel pada saat itu saudara belum ada gereja. Ya makanya gereja mula-mula karena penginjilan ya saudara, oleh murid-muridnya Tuhan Yesus ya berada di Turki. Gereja mula-mula itu ada 7. Ya, jadi saudara bisa baca di Wahyu 2, Wahyu 3. Jemaat mula-mula ada 7 jemaat besar, yaitu apa? Philadelphia, Antioquia, Sardis, ini tadi ya saudara, Laodikia, ya ayat yang kita baca ini, ya kalau saudara lihat di Alkitab saudara itu jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia adalah jemaat gereja yang ke-7. Ya, masih ada nggak Pak gerejanya? Ada, tinggal puing-puingnya. Ya saudara, ada di Turki. Kalau di Israel itu pada zaman itu ya namanya tempat beribadahnya sinagog atau sinagoga. Ya, saudara, ini pengetahuan sedikit buat setiap kita karena ini akan membawa saudara dan saya masuk ke dalam inti khotbah saya. Ya, saudara, dan saya tadi sampaikan bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada jemaat-jemaat. Ya, saudara, yang ke-7 adalah jemaat Laodikia. Ya, Laodikia adalah jemaat yang cukup
orang-orang yang tinggal di kota Laodikia. Kota Laodikia adalah kota yang cukup dinamis. Ya saudara, dan hari ini saudara saya ajak kita semua untuk sama-sama melihat terlebih dahulu. Boleh next slide? Ya saudara, kota Laodikia, ya saudara, kota Laodikia adalah kota lama. Menurut Wikipedia terletak di pinggir sungai Likus, Denizli, Turki. Ya saudara, di negara Turki. Ya, Laodikia adalah saudara dekat Philadelphia, adalah kota metropolitan kuno pada zaman itu. Kota yang makmur, perdagangannya maju, industri bahan wolnya maju, pusat kegiatan perbankan, itu tadi sebabnya saya bilang kota ini dinamis. Kota yang sangat maju. Dan kota yang menjadi pusat pemujaan dewa kesembuhan, atau namanya Asklepius, dewa kesembuhan. Pak Pendeta, saya datang ke gereja mau diberkati bebas hutang. Saya mau sembuh Pak. Saya nggak ada hubungannya Pak sama kota Laodikia ini Pak Pendeta. Kita akan lihat sama-sama. Iya saudara. Jadi saudara perhatikan. Saya ajak kita semua untuk sama-sama. Ini ada hubungannya dengan inti khotbah saya pada pagi hari ini. Maka saudara kita pelajari jemaat di Laodikia ini adalah orang-orang yang sebenarnya maju. Orang-orang yang sebenarnya kehidupannya dinamis. Karena perbankannya maju, perdagangannya maju, saudara. Lalu di sana mereka juga industri bahan wolnya maju. Artinya pergerakannya sangat dinamis. Ada banyak orang-orang datang juga. Kenapa ada banyak orang datang? Saudara, karena di sana seperti yang tadi kita baca adalah tempat pusat pemujaan dewa kesembuhan. Jadi orang-orang yang di luar Yesus, yang belum percaya pada Tuhan Yesus, datang ke sana untuk sembuh. Saudara, untuk cari sehat, untuk cari sembuh. Saudara, datang ke sana untuk cari itu tadi saudara, dewa Asklepius tadi saudara. Jadi pergerakan di kota ini sangat-sangat majemuk. Pagi ini kita akan belajar sama-sama sesuai dengan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, makan bersama Tuhan Yesus. Kita akan lihat sama-sama sikap hidup yang seperti apa yang saudara dan saya kita harus miliki agar kita diundang makan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, kita melihat latar belakang dari kota Laodikia, di mana Tuhan Yesus menyampaikan firman yang tadi kita sudah baca, bahwa banyak orang yang akhirnya saudara hidupnya nggak sesuai saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka banyak yang sudah ke gereja, jadi jemaat di gereja, jemaat Laodikia, tapi karena hidupnya majemuk, perdagangannya maju, banyak orang asing datang, akhirnya membuat hidup mereka jadi kurang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita diundang makan bersama Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingatkan saudara dan saya, masih di Wahyu pasal 3, jawabannya di ayat 15 dan 16. Janganlah kita hidup suam-suam kuku. Saudara, jangan hidup suam-suam kuku. Sama-sama bilang sama saya, jangan suam-suam kuku. Wahyu 3, 15, 16. Alkitab mengatakan, demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini kunya besar. Ini Allah sendiri yang berkata. Saudara, ini Tuhan sendiri yang berfirman kepada jemaat di kota ini. Karena apa, sekali lagi kota ini pergerakannya sangat-sangat dinamis, sangat majemuk masyarakatnya. Saudara, dan mereka kebanyakan mereka sudah bergereja. Saudara, dan hari ini firman Tuhan bagi saudara dan saya mengingatkan setiap kita, sama seperti kita hidup di akhir zaman ini saudara saudara-saudara dan saya mau menyampaikan firman Tuhan, saudara, bahwa Tuhan ingatkan saudara dan saya, kalau kita mau selamat, kalau saudara dan saya hari ini kita mau suatu hari diundang makan bersama Tuhan Yesus, mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Amin. Sekali lagi saudara, jangan suam-suam kuku. Alkitab katakan sekali lagi ayat 16. Aku tahu, kata Tuhan, segala pekerjaanmu. Kata pekerjaan di sana ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, artinya aku tahu segala hidupmu. Pekerjaan itu hidup. Aku tahu hidupmu. Aku tahu apa yang kau kerjakan. Aku tahu apa yang kau lakukan. Engkau tidak dingin, juga tidak panas. Artinya di tengah-tengah. Saudara, suam-suam kuku sekali lagi. Saudara sering dengar kata suam kuku, betul?
Ya, tapi apa sih artinya suam-suam kuku? Ya, saya cek saudara dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata suam-suam kuku itu dari kata dasar suam. Ya, suam-suam atau suam artinya agak panas. Ya, saudara, agak panas karena demam gitu biasanya. Ya, saudara, suam itu agak panas atau anget gitu, saudara. Secara rohani, secara Alkitab, ya kata suam-suam ya dalam Alkitab definisinya, boleh next slide. Ya, saudara, secara Alkitab dikatakan tidak panas dan tidak dingin dalam konteks di Wahyu 3:15 yang tadi kita sudah baca. Maksudnya adalah setengah hati, ya saudara, tanpa semangat, ya bahkan dikatakan bisa dalam keadaan mati suri. Ya, artinya suam-suam kuku itu setengah hati, bukan setengah matang ya. Ya, setengah matang telur, saudara. Setengah hati. Ya, Tuhan katakan kepada jemaat Laodikia, aku tahu hidupmu tuh setengah hati. Setengah hati itu gimana sih? Masih ke dunia, tapi ke gereja juga. Ya saudara, masih ikut, ya mohon maaf nih saudara, orang dunia, kehidupannya. Ya saudara, seperti apa sih Pak kehidupan orang dunia? Saudara tahulah. Ya saudara, masih kumpul-kumpul gosip, misalnya mungkin mereka ya begitu ya saudara ya. Masih melakukan yang curang, masih melakukan yang tidak jujur, masih melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi gereja jalan juga. Nah ini saudara, ya ada hubungannya juga dengan jemaat di akhir zaman. Ya, orang Kristen di hari-hari ini. Gereja jalan, hari Minggu, nanti besok Senin, Selasa, ya begitu ya saudara, pergi ke tempat-tempat yang ya tidak baik. Ya, hari Rabu, hari Kamis, wah Pak ini Pak Kamis Kliwon Pak Pendeta. Kamis Kliwon saya biasanya Pak ke ini Pak, ke Gunung Sahari. Ya, ya ada tempat-tempat ya pemujaan, ya seperti ini. Ya saudara, di kota Laodikia ini ada tempat pusat penyembahan dewa kesembuhan. Ya, saudara, jadi mereka pergi ke gereja juga, tapi urusan kesembuhan mereka pergi ke dewa. Ya saudara, mereka pergi ke gereja juga, tapi dalam usaha, dalam perdagangannya yang maju, ya mereka nggak jujur, tipu dusta, melakukan ya segala kegiatan yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, pesannya mari saudara dan saya hari ini, kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika saudara dan saya hidup sungguh dalam Tuhan, benar-benar jadi pelaku firman Tuhan. Apapun yang jadi doamu dan doaku, Tuhan kabulkan, Tuhan sediakan, Tuhan berkati, Tuhan berikan saudara dan saya pekerjaan yang berhasil, sehat sempurna, keluarga yang berbahagia, diberkati, beri kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Gembala sidang saudara dan saya Pendeta Darniati Pariaji senantiasa menyampaikan dalam pelayanan beliau, kita ingat saudara, ya, beliau selalu mengingatkan setiap kita, hiduplah kita sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, sepenuh-penuhnya. Amin. Ya, saudara, sepenuh-penuhnya. Sepenuh-penuhnya artinya, saudara dan saya kita hari Minggu beribadah, ya kita dengar firman Tuhan. Hari biasa, hari Senin, Selasa, saudara dan saya kita juga baca firman Tuhan. Ya saudara, beberapa minggu ini saya sedang menyampaikan saudara bahwa saudara ini akhir zaman 2024 kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Waspadalah, berjaga-jaga dengan membaca firman Tuhan. Orang Kristen harus baca Alkitab. Ya saudara, hari Minggu Pak, every single day, daily life. Amin. Kenapa? Ada banyak orang yang bilang, Pak kenapa Tuhan gak tolong saya? Pak kenapa saya kok begini ya Pak? Pak, kenapa saya kok melihat kesulitan? Pak, kenapa nggak ada jalan keluar dalam hidup saya? Solusi ada di dalam firman Tuhan. Ya saudara, banyak orang Kristen bilang, Pak, kenapa saya gini kok lama banget? Pak, kenapa Tuhan nggak dengar doa saya? Pak, kenapa saya? Selalu pertanyaan, kenapa saya begini? Kenapa keadaan begini? Kenapa kok nggak berubah? Kenapa? Saudara, banyak jawabannya ada ketika saudara dan saya melihat, memperhatikan firman Tuhan. Ya saudara, ketika orang Kristen berkata, ya Pak Pendeta, aduh saya bingung Pak, apa yang harus saya lakukan? Ketika engkau bingung, pegang firman Tuhan. Amin. Ya saudara, ya if you never read your Bible, ya kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan, bagaimana saudara mau melihat hikmat Tuhan? Ya, solusi ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Jalan keluar dalam hidup saudara dan saya, sehingga saudara dan saya kita bisa hidup penuh. Sama-sama bilang sama saya, hidup penuh. Ya,
tidak setengah-setengah. Ya, makanya saudara, firman Tuhan bilang dalam terjemahan sederhana Indonesia atau TSI di ayat yang sama, Wahyu 3:15 dikatakan saudara, aku tahu, boleh ditampilkan, aku tahu cara hidupmu. Nah, ini saudara ya, cara hidup. Makanya tadi saya bilang pekerjaan itu artinya kehidupan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu kehidupanmu, kata Tuhan. Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Secara rohani kamu tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya kalau kamu panas atau dingin dan bukan hanya setengah hati mengikut aku. Iya saudara, suam-suam kukut gak dingin, kalau gak dingin gak panas. Saudara minum kopi contoh. Kalau kopinya anget gitu, enak gak kira-kira saudara? Ya, atau orang Jakarta bilang sumeng gitu saudara ya. Anget-anget gitu saudara. Ya jadi gak dingin juga gak panas. Ya jadi ya begitu aja. Ya tengah-tengah, kira-kira enak gak saudara? Gak enak saudara. Iya kan, ketahuan sekalian kalau misalnya anget, dingin sekalian, kasih es batu. Iya kan saudara, panas sekalian yang masih berasap gitu saudara. Iya kan, tapi hati-hati kalau masih berasap, jangan langsung diminum. Jontor nanti bibirnya. Ya saudara, artinya Tuhan mau saudara dan saya benar-benar penuh. Benar-benar sungguh-sungguh. Jangan sampai saudara, mohon maaf, ya saudara yang suam-suam kuku, ya yang masih melakukan hal-hal yang mohon maaf, yang najis, yang kotor, ya saudara, yang jorok, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak jujur, ya saudara. Saudara, Alkitab katakan Tuhan akan memuntahkan. Kata memuntahkan di sana itu artinya ditolak. Aku akan memuntahkan, aku akan menolak engkau. Ya saudara, saudara dan saya suatu hari kita disambut Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya, ya saudara dan saya kita menerima tubuh darah Yesus, kita mengangkat tubuh darah Yesus, artinya saudara dan saya kita menyambut Tuhan Yesus. Ya saudara, ada lagu sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Kita yang menyambut Tuhan Yesus dalam hidup kita selama kita tinggal di bumi, di dunia, suatu hari saudara dan saya disambut sama Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Malaikatnya menyambut saudara dan saya. Suatu hari kita makan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Saya ingat saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, saudara kalau diajak sama teman, sahabat, ya apalagi makan bareng. Nah biasanya kan sekarang kan ini ada banyak acara kalau sore-sore ya, bukber. Nah misalnya gitu ya. Ya kan saudara, walaupun saudara mungkin gak melakukan fasting ya saudara, atau gak makan gitu kan saudara. Tapi banyak ya saudara orang-orang yang ya saudara yang datang beribadah, saudara diajak ikutan bukber. Nah kalau diajak makan bareng enak kan ya? Enak saudara, saya kalau diajak, saya ingat saudara, dia Gembala Sidang, mendiang Pak Pariaji, hari ini Ibu Pendeta Darniati Pariaji, ya saudara, kalau undang kami makan, ngajak kami makan, waduh saudara, itu senangnya luar biasa. Dari pagi saya gak makan saudara. Dari pagi saya, karena tahu siangnya mau makan siang sama beliau. Ya, kenapa saya begitu? Karena saya tahu yang namanya pimpinan, namanya bos, kalau pesan makan nggak mungkin bakso, nggak mungkin. Ya artinya ya bukannya gimana, maksudnya bukan nggak mungkin yang sederhana, pasti makannya enak gitu saudara. Jadi artinya, saya udah bayangin, waduh ini pasti makan enak nih hari ini. Ya saudara, beliau pesan apa, menu yang enak, pasti kita juga anggota anak buah. Ya anak buah itu fruit children. Ya saudara, pasti pesannya yang enak juga. Ya saudara, kalau pergi ya pasti ya diajak makan bareng, pergi bareng. Wah, saya ingat satu hari saudara, ya ada pelayanan, ada pekerjaan ke Singapura. Ya saudara, Pak Pariaji katakan besok hari Senin kita berangkat ke Singapura. You punya paspor? Punya Pak, puji Tuhan. Ya berangkat saudara, benar-benar udah tinggal bawa koper, ya paspor pasti bawa koper, udah duduk manis. Ya di pesawat, sampai di Singapura, ada pelayanan, ada pekerjaan, ya saudara luar biasa, Tuhan yang pelihara deh pokoknya. Ya saudara, udah di sana di Singapura, dapat uang makan, dapat uang jajan, pulang bawa oleh-oleh. Ya saudara, emang kalau ya saudara pergi sama bos itu memang enak saudara. Ya, kalau pergi sama teman, ya saudara, paling biasanya semuanya pada pura-pura. Ya saudara, kalau makan bareng sama teman biasanya, ya saudara makan enak.
ya sambil ngobrol pesen, ya saudara, pesen ini, pesen itu, ya saudara, nggak kerasa, makannya udah yang dipesan udah banyak. Giliran bilnya datang, bonnya datang, semua pura-pura ke kamar mandi. Nah ini saudara, ya kalau makan sama temen gitu biasanya. Ya saudara, giliran bonnya datang, permisi Pak ini bonnya. Ya saudara, yang satu pura-pura kamar mandi, yang satu pura-pura angkat telepon. Ya saudara, semuanya pokoknya pura-pura. Tapi kalau sama bos kan enak ya saudara ya. Ya saudara, renungkan. Ya makan bersama ya dengan sesama kita, diundang makan bersama selama kita ada di dunia, itu sukacita. Apalagi sukacita yang luar biasa yang saudara dan saya kita akan alami suatu hari kelak bersama dengan Tuhan Yesus. Keluargamu, keluargaku diundang makan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Yang percaya katakan haleluya. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, ya saya ingat saudara, istri saya waktu mengandung anak kami, ya saudara, dia bilang ajak makan dong. Saya ajak makan istri saya, makan bersama. Ya kan saudara, makan bersama Tuhan Yesus. Ya makan bersama suami. Ya dia pingin katanya gitu saudara. Enak ya saudara, karena apa? Ya memang enak saudara. Saya pun ya seneng gitu membahagiakan istri. Ya kadang-kadang saudara, memang waktu itu dia suka ramen. Saudara tahu ramen ya, mie Jepang itu saudara. Ya seminggu itu bisa 2 kali 3 kali. Karena waktu itu dia bilang ini pengen ramen, pengen makan ramen. Namanya lagi mengandung. Iya saudara, wah ya gak apa-apa sih, seminggu sekali gak apa-apa. Seminggu 2 kali, kadang 3 kali. Ya saudara, istri saya ya bilang aduh ya Dedi baik. Saya di rumah dipanggil Dedi. Tapi nama saya Jeffrey ya. Saudara jangan panggil saya di luar, pendeta Dedi, jangan. Ya, itu ada lagi yang lain. Ya saudara, ya istri saya bilang Dedi baik banget, sampai terharu dia nangis, saya pun nangis, dia nangis terharu, saya nangis bayar saudara. Ya, ya, karena saya bilang seminggu sekali sih mungkin oke gitu ya, 2 kali, tapi ya puji Tuhan, Tuhan pelihara, amin. Ya, Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Tuhan pasti pelihara keluargamu, keluargaku. Tapi hiduplah sepenuh-penuhnya dalam Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Hiduplah benar-benar menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Jangan setengah hati. Sama-sama bilang sama saya, jangan setengah hati. Ya saudara. Yang dilakukan setengah hati kan gak maksimal. Betul? Yang dilakukan setengah hati, mohon maaf saudara, tidak ada faedahnya. Ya saudara, tidak ada manfaatnya. Ketika saudara dan saya melakukan sepenuh hati dalam usaha, ketika saudara sungguh, ketika saudara fokus, ketika pekerjaanmu kau lakukan dengan sungguh-sungguh, ya saudara, dengan benar-benar tidak sepenuh hati, pekerjaanmu pasti berhasil. Amin. Ya, karirmu pasti diangkat naik. Saya percaya saudara, apa yang dilakukan dari hati akan sampai ke hati. Amin. Apa yang kita kerjakan dengan segenap hati, Alkitab katakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka Tuhan yang akan memberhasilkan. Ya. Saya banyak ketemu sama orang-orang yang berjuang. Saya banyak ketemu sama orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh melakukan usahanya, setia, ya saudara 10 tahun, 20 tahun. Ya, dan berkata kepada saya, bersaksi Pak, jangan lihat sekarang, sekarang puji Tuhan mereka orang-orang yang berhasil dan diberkati. Ya, tapi mereka mengatakan bahwa Pak, 20 tahun Pak, apa yang saya lakukan? Saya setia. Ya saudara, apa yang mereka saksikan? Ya saudara, mereka tidak menyerah. Mereka tidak tawar hati ketika ada tantangan, ketika ada persoalan. Mereka tetap sepenuh hati. Amin. Dalam melakukan pekerjaan usaha saja sepenuh hati, harusnya lebih lagi saudara dan saya, kita hidup, ya sudah mempersiapkan diri kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan juga sepenuh hati. Percayalah, Tuhan tahu hati saudara dan saya. Ya saudara, mungkin kalau di depan manusia kita bisa berpura-pura. Tapi kalau hati di hadapan Tuhan kita gak bisa pura-pura. Ya saudara, jangan sampai saudara dan saya, mohon maaf, jangan sampai tertolak. Ya saudara, jangan sampai enggak enak saudara. Ya saudara, itu sebabnya saudara dan saya mari kita persiapkan diri kita. Jangan suam-suam kuku. Amin. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 18. Yuk kita baca bersama, 1 ayat saja. Wahyu 3, 18. 2, ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk apa? Melumas matamu supaya engkau dapat
melihat. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, melihat. Ya, melihat artinya apa saudara? Mengalami. Ya saudara, melihat artinya mengalami, agar engkau dapat melihat, agar engkau mengalami. Mengalami apa? Melihat apa? Mengalami kemuliaan Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya, selama kita di bumi, kita yang diurapi, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Lebih lagi, ya, kemuliaan yang akan saudara dan saya alami dan akan kita lihat suatu hari bersama dengan Tuhan Yesus, makan bersama Tuhan di kerajaan sorga. Itu sebabnya mari, ya saudara dan saya, hari ini yang kedua, bagaimana kita diundang makan Tuhan Yesus, makan bersama pesta di sorga. Kenakanlah pakaian putih dan senantiasa diurapi. Haleluya. Ya, sama-sama bilang sama saya, pakaian putih. Amin. Ya, kenakanlah pakaian putih. Itu yang Alkitab katakan. Ya, boleh tampilkan ayat 18 kembali. Ya, Allah berkata, ya, aku menasihatkan engkau. Ini Tuhan sendiri yang memberi nasihat. Ya, Tuhan memberi nasihat supaya apa? Supaya kita, ya saudara, mengenakan pakaian putih. Sekali lagi, supaya engkau memakainya. Ya, pakaian putih itu apa sih Pak Pendeta? Pak, saya sukanya warna merah Pak Pendeta. Gimana Pak Pendeta? Iya, selama saudara kita hidup di dunia, hidup di bumi, silakan. Saudara mau pakai baju warna merah, boleh. Saudara mau pakai baju warna biru, boleh. Merah, kuning, hijau, biru, warna pelangi. Ya, saudara pakai atasnya merah, bawahnya biru, sepatunya kuning. Ya, silakan aja. Paling saudara kalau jalan di luar dilihatin orang gitu kan saudara. Ya, silakan. Saudara mau pakai bajunya warna merah, putih, hitam gitu misalnya. Ya, saudara silakan. Ya, saudara. Apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Alkitab maksudkan, pakaian putih adalah perbuatan benar. Ya, perbuatan suci, perbuatan benar dari orang-orang percaya. Kita lihat Wahyu 19 ayat 8. Alkitab katakan, dan kepadanya dikaruniakan. Dikaruniakan itu artinya diberikan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu apa? Adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi nggak masalah warna bajumu, warna biru kek, motifnya kotak-kotak kek, motifnya bola-bola kek, polkadot kek, ya sudah, ya garis-garis kek. Selama saudara dan saya, ya kita melakukan yang benar, kita hidup jujur. Ya, Gembala Sidang katakan mendiang Pak Pendeta Pariaji, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Selama saudara dan saya ya di dalam koridornya Tuhan, ya saudara dan saya suatu hari kita akan diundang makan bersama Tuhan Yesus. Amin saudara. Siapa yang percaya dengan iman bersama keluarga kita diundang makan bersama Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya ya saudara, kenakanlah pakaian putih. Artinya apa saudara? Ya, lakukanlah yang benar, lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tadi kan kita sebelum khotbah, ya WL-nya teman saya bilang nyanyi lagu menyenangkanmu, ya senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan gimana? Menyenangkan Tuhan saudara dan saya, mari kita hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Sederhana gimana? Jangan lupa doa, jangan lupa di dalam hadirat Tuhan. Ya saudara, mari saudara dan saya saling mengampuni, saling mengasihi. Ya saudara, mengasihi juga menyatakan yang benar. Ya saudara, mengasihi juga mengatakan yang jujur. Ya saudara, tidak hidup di balik kebohongan. Halo? Ya saudara, tidak hidup di balik ketidakbaikan atau kejahatan. Ya saudara, mengasihi artinya saudara dan saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya saudara dan saya kita hidup ya jadi pelaku firman Tuhan. Mari saudara dan saya kita jaga hidup kita. Ya saudara, Alkitab katakan sekali lagi, ya suatu hari saudara dan saya kita diberikan, dikaruniakan. Ya saudara, lenan halus, pakaian putih bersih. Ya saudara, kira-kira bulan Desember 2021 ya Pak Pariaji seringkali menyampaikan ya saudara firman Tuhan khotbah ya bahwa beliau berulang tahun, beliau mengalami penglihatan, ya saudara ada ucapan happy birthday untuk Pak Pariaji. Ya saudara, dan saudara ya setelah dibalik ucapan happy birthday, Pak Pariaji melihat ada gedung-gedung besar, gedung-gedung tinggi. Di dalam gedung-gedung tersebut ya saudara terlihat saudara banyak sekali jubah-jubah putih. Saudara tahu jubah ya? Jubah itu saudara biasanya itu seperti terusan. Ya saudara, jadi nggak ada jahitannya. Ya saudara, jadi jubah-jubah warna putih banyak sekali. Ya saudara, dan Tuhan juga berikan kepada Pak Pariaji, Pendeta Pariaji, jubah putih. Ya, aku beri jubah putih.
Tapi Bapak Reji lihat banyak jubah putih juga. Ya, Tuhan, ya saudara mengatakan berpesan kepada beliau juga, sampaikan kepada jemaatku. Ya saudara, kenapa banyak sekali? Karena jubah-jubah itu juga untuk saudara dan saya. Keluargamu, keluargaku. Yang percaya katakan amin. Ya saudara, itu sebabnya mari kita berjuang. Amin saudara, setiap hari kita harus berjuang. Amin. Setiap hari kita harus berjuang hidup dalam pertobatan setiap hari. Saudara dan saya setiap hari. Ya, kenapa Pak Pendeta kita harus berjuang setiap hari? Karena setiap hari kita berhadapan dengan apa? Tipu daya muslihat iblis. Setiap hari we have to make a choice. Kita harus buat pilihan. Kita harus buat keputusan. Pilihan apa Pak Pendeta? Kita mau jujur enggak dalam usaha? Kita mau baik enggak dalam pekerjaan? Kita mau maju enggak? Atau kita mau balik lagi ke karakter lama? Atau kita mau balik lagi ke tabiat lama? Ya saudara, yang masih manusia lama, saudara dan saya oleh darah Yesus, saudara dan saya jadi ciptaan yang baru. Yang percaya katakan amin. Yes, ya saudara. Saudara dan saya, ya kita setiap hari diperhadapkan dengan pilihan demi pilihan. Itu sebabnya selalu libatkan Tuhan. Ya saudara, dalam setiap perencanaan hidup kita. Ya saudara, selalu libatkan Tuhan. Ya minta sama Tuhan, doa sama Tuhan. Kita bersyukur orang Kristen, anak Tuhan, kita bisa doa tanya Tuhan anytime, anywhere. Ya kapan saja, di mana saja. Amin. Ya, walaupun sedang bekerja. Saudara boleh doa dalam hati, Tuhan, gimana ya Tuhan? Ya proyek saya ini Tuhan, aku serahkan kepadamu Tuhan. Tolong aku Tuhan, berkati aku berhasil Tuhan. Amin. Dimanapun saudara dan saya, Roh Kudus ada bersama saudara dan saya. Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita selalu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang akan mengurapi saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, diurapi. Yes, jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Jangan sampai tidak diurapi. Pengkhotbah 9 ayat 8. Alkitab katakan, yuk kita baca bersama-sama. 2, ya. Biarlah selalu putih pakaianmu. Dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Amin. Alkitab mengatakan di ayat ini, artinya gini saudara. Biarlah perbuatanmu selalu benar. Biarlah hidupmu selalu baik. Dan jangan sampai lupa diurapi. Jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Saya hanya menyampaikan kepada saudara dan saya, kita semua. Jadi ketika saudara dan saya jaga hidup baik, kita jaga keperkataan kita jaga pikiran kita jaga hati kita murni tulus di hadapan Tuhan. Ya saudara, bukan ya Alkitab bilang Mazmur 66, saudara boleh catat baca di rumah, ayat 18, 19, 20. Daud mengatakan, jika hatiku bengkok, maka doaku tentu tidak akan didengarkan Tuhan. Ya saudara, Daud berkata, jika hatiku bengkok, ya maka doaku tidak akan didengarkan Tuhan. Ya, jadi artinya saudara dan saya kerinduan kita, ya saudara, segala keinginan kita, harapan kita, cita-cita saudara dan saya, iman saudara dan saya itu dikabulkan Tuhan kalau hati kita tulus. Amin. Kalau hati kita bersih, percayalah, pegang firman Tuhan, klaim firman Tuhan. Tuhan, aku mau hati bersih, aku mau hati tulus di hadapan Engkau. Lalu saudara urapi, ya saudara, urapi tubuhmu, urapi kepalamu, urapi keluargamu, urapi anak-anakmu. Urapi ya kantormu, saudara dan saya kita pasti diberkati. Amin. Saudara dan saya pasti apa yang kita kerjakan berhasil. Ya saudara dan saya kita pasti sehat, kita sembuh. Ya bukan hanya berhasil, tapi kita sembuh, diberkati, penuh kemuliaan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya saudara, maka ketika saudara dan saya diurapi, punya hati bersih, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Ya saudara, lakukanlah yang benar. Iya, saudara. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang benar kita, Tuhan pasti tahu. Sama seperti orang melakukan kesalahan, ya di alam roh juga Tuhan tahu. Itu sebabnya tinggalkan jejak yang benar. Tinggalkan jejak yang baik. Tinggalkan jejak apa? Warisan, peninggalan. Ya saudara, tinggalkan warisan yang benar, warisan yang indah, warisan yang terbesar, yang istimewa. Di dalam kehidupan orang-orang Kristen, terutama anak-anak, ya saudara, adalah warisan sikap yang benar, karakter yang benar, karakter Kristus yang diberikan dari orang tuanya kepada anak-anaknya. Amin. Ya, saudara. Ya, saudara. Ada orang bijak di luar mengatakan, every step leaves a footprint, no matter how small it may be. Ya, saudara. Sekali lagi, every step leaves a footprint. Setiap langkah itu meninggalkan jejak. Ya saudara, no matter how small it may be.
Nggak peduli ya betapa kecil jejak itu. Ya, jadi hari ini saya mau sampaikan sama setiap saudara dan saya, hidup cuma satu kali, katakan amin. Di dunia kita hidup cuma satu kali. Suatu hari kita akan kekal di sorga. Sebelum kita ke sorga, pastikan kita meninggalkan perbuatan yang benar. Amin. Pastikan kita meninggalkan warisan yang benar di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Ya saudara. Kalau kita punya kesempatan, kita punya waktu, pastikan ya saudara dan saya melakukan yang berharga di hidup ini. Melakukan yang terbaik di hidup ini. Melakukan yang berkenan di hidup ini. Amin. Ya, gak pernah terlambat untuk melakukan yang benar. Gak pernah terlambat untuk bertobat. Gak pernah terlambat untuk benar-benar melakukan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan bilang, Pak saya udah terlalu jauh dari Tuhan. Pak saya udah gak mungkin lagi Pak untuk dibenerin Pak. Untuk dipulihkan. Jangan pernah. Itu namanya saudara mendahului Tuhan. Kalau Paulus, ya Saulus bisa jadi Paulus. Ya saudara, Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dipulihkan, sungguh-sungguh bertobat, ya pelayanannya dipakai Tuhan sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Petrus lewat di tengah orang sakit, di depan orang sakit. Petrus nggak menjamah orang sakit itu, bayangannya aja menyembuhkan orang itu. Saudara renungkan, bayangannya doang. Petrusnya belum menjamah orang itu sudah. Betapa Tuhan sangat memakai orang-orang yang sungguh-sungguh mau melakukan kebenaran. Katakan amin. Ya, itu sebabnya dalam Tuhan gak pernah terlambat. Mari, ya saudara, waktu semakin dekat. Ya, kedatangan Tuhan Yesus anak manusia semakin dekat. Itu mari, saudara dan saya, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenakan pakaian putih, jangan sampai tidak diurapi. Amin. Kalau orang-orang yang sakit sembuh, ya Bapak Michael yang dulunya ada tumor di belakang kepalanya sembuh, ya sehat sempurna, sekarang karirnya luar biasa. Ibu Foni yang dulu tumornya besar, divonis gak ada harapan. Ya, Papa Reji katakan ke Singapura, you gak akan operasi, karena harus ke rumah sakit di Singapura. Sampai Singapura, you cuma jalan-jalan. Pulang sembuh, sehat, tumornya hilang. Ya saudara, bahkan bayi yang tadinya mati dalam kandungan, ya saudara, diberikan minyak urapan. Ya saudara, bayi tersebut dikasih perjamuan, ada detak jantung dalam kandungan. Bayi Olivia yang sudah lahir, beberapa minggu saudara, dinyatakan kelainan gula, kelainan jantung. Ya baru berapa minggu, kelainan gula, kelainan jantung saudara. Anak bayi baru lahir. Ya, tapi diurapi dengan minyak urapan, dioleskan seluruh tubuhnya. Cek kembali ke dokter, jantungnya baru sehat sempurna. Bebas dari kelainan gula, diberkati sembuh, sehat. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, mari saudara dan saya seruan firman Tuhan. Ya, mari kita bertobat selama kita masih punya kesempatan. Yang ketiga, mari sama-sama kita bertobat selama kita punya kesempatan. Wahyu 3 ayat 19. Sama-sama kita lihat. Saya mengundang rekan-rekan worship team, boleh mohon bergabung di depan. Bersama-sama kita perhatikan. Tertulis demikian, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Relakanlah hatimu, bertobatlah. Kata bertobat artinya berubah. Sama-sama bilang sama saya, berubah. Iya saudara, dari jalan yang gelap menuju kepada terang. Dari jalan yang salah menuju kepada yang benar. Siapa yang kukasihi kata Tuhan, ia kutegur dan kuhajar. Tuhan menegur dan menghajar. Kata kutegur kuhajar itu artinya kulatih. Ya saudara, kudidik, kubina, kudisiplinkan. Tuhan gak seperti orang tua manusia yang menghajar anaknya pakai rotan, pakai ikat pinggang, sapu lidi. Curcol kayaknya nih. Iya kan saudara, gagang, sapu, ijuk. Orang tua manusia tuh begitu tuh. Orang tua manusia. Ya. Saudara, zaman dulu sebelum ada spring bed, saya masih ingat itu saudara. Itu tempat tidur kasur suka dijemur di luar. Tahu ya? Itu kalau dijemur, itu ada alat untuk memukul kasurnya dari rotan. Bentuknya bulat, ada gagangnya. Nah, itu saudara. Ya, jadi kalau anak-anak jam 5 sore belum pulang dari main, ya pulangnya udah lewat jam 6 sore. Nah, itu biasanya tuh udah nunggu tuh depan pagar tuh. Bawa rotan itu saudara. Sepertinya banyak anak-anak zaman dulu yang begitu ya. Iya saudara.
Setelah dihajar, ditegur, mohon maaf. Ya mungkin gak semua ya. Tapi kebanyakan. Rata-rata dibiarin. Nangis sesegukan di pojok. Gak diambil, gak dipanggil, gak dipeluk. Itu orang tua manusia biasanya. Saya gak bilang semuanya. Tapi pada zaman itu memang ya kira-kira saya besar di zaman era 90-an. Saya banyak ngobrol sama teman-teman saya, rata-rata begitu saudara. Ya saudara. Tapi Tuhan mau saudara dan saya hari ini ya saudara, kita berubah. Kenapa? Karena ketika Tuhan mendidik, ketika Tuhan mendisiplinkan, ketika Tuhan menegur, menghajar, jangan lupa ada kata kukasihi. Ya, barang siapa kukasihi, barang siapa kusayang, itu kalau ada belok-belok dikit, kudisiplinkan kata Tuhan. Kulatih, kubina. Nah, kata kulatih, kubina, kudisiplinkan ini setelah ditegur, dihajar sama Tuhan, nggak dibiarin, tapi dipeluk sama Tuhan. Diberitahu yang benar tuh begini nak, supaya besok jangan salah lagi. Supaya hidup kita berubah, supaya pola pikir kita berubah. Katakan amin. Kenapa saya katakan pola pikir? Karena yang namanya pertobatan itu adalah perubahan pola pikir. Pertobatan adalah metanoia atau perubahan pola pikir. Firman Tuhan di Roma 12 ayat 1 dan 2. Metanoia, sering pernah dengar baca kata itu metanoia. Metanoia itu adalah perubahan pola pikir. Metanoia itu asal katanya meta itu dari metamorfosa. Ya, saudara, noia itu asal katanya dari noos. Metamorfosa itu artinya perubahan. Noia itu dari noos. Noos adalah pikiran. Jadi perubahan pikiran, perubahan pola pikir. Ya, saudara. Kenapa perubahan pola pikir? Karena manusia hidupnya ditentukan, digerakkan ya, saudara, oleh pikiran. Ketika pikiranmu terang, pikiranmu baik, maka baiklah hidupmu. Amin. Ketika pikiranmu benar-benar bertobat, maka baiklah hidupmu. Jangan sampai terlambat selama kita masih punya kesempatan. Papa Riaji selalu bilang perubahan, pertobatan, dan pengampunan diberikan ketika kita masih hidup dan bernafas. Karena di alam roh tidak ada lagi pertobatan. Amin. Baca firman Tuhan selama kita masih hidup. Amin. Ya saudara. Ya. Banyak sih orang Kristen, ya saudara, tapi lebih berfaedah, lebih bermanfaat ketika Alkitab itu dibaca sama yang masih hidup. Banyak orang Kristen ketika nggak ada, udah meninggal, Alkitab taruh di dalam peti jenazah. Nah, saya suka nanya nih saudara, siapa yang mau baca? Ini biasanya saya memang pernah pengalaman, yang meninggal suaminya, istrinya, saya tanya, siapa tahu Pak Pendeta, nanti on the way ke sorga, suami saya butuh bacaan rohani, saya udah siapin Alkitab Pak, untuk suami saya katanya. Ya, udah terlambat Maria Magdalena. Baca firman Tuhan perjamuan kudus selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup. Iya saudara, daripada Alkitab taruh di peti jenazah, lebih baik kasih sama yang belum pernah baca Alkitab. Yang setuju bilang haleluya. Amin. Berfaedah enggak? Berfaedah. Karena ketika roh sudah keluar dari tubuh manusia, itu pilihannya atas apa bawah. Saudara dan saya, kita terbang ke atas. Tanganmu tanganku, digandeng malaikat sorga, dibawa Tuhan Yesus. Kita makan bersama dengan Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Percaya boleh katakan amin. Beri kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, sama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Urapi tuntun kami Roh Kudus, agar kami boleh pulang melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu
Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, pulcelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah oh Tuhan. Selama-lamanya kami sembah mulia bagimu. Lagi bersama, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu dia. Oh, bagimu kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berikan pujian, sorak-sorai, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Angkat tanganmu. Ku sembah kudus, haleluya, haleluya. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu dia. Hanya bagimu, haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Ku sembah kudus, pandang wajahnya, haleluya. Dari dasar hatimu kami sembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami mengundang saudara untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Tubuhmu dan darah tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan setiap hidup. Sama-sama. Tubuhmu dan darahmu. Kita persilakan. Bagi kami, menyucikan, sempurnakan hidup
kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, makan bersama dengan Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat, sembuh. Kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Kami berdoa, jauhkan kami dari perceraian. Berkati ya Tuhan, kami dan keluarga setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengampuni, saling mengasihi, saling setia. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga kerajaan sorga. Punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, kami tolak vertigo, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak terkapar dalam nama Yesus. Kami tolak segala virus, kami tolak batuk flu, kami tolak DBD, kami sehat, kami sembuh, kami panjang umur oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, paru-paru sempurna, ginjal sempurna. Kami tolak nyeri tulang, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Kami tolak nyamuk demam berdarah oleh darah Yesus. Tidak katarak, tidak ada penyumbatan, peredaran darah kami lancar. Kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, hari ini kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing pribadi kita boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan Yesus, jika ada penyakit sebut di dalam doa kita dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus yang mengalir di dalam tubuh jasmani saudara dan saya, segala penyakit sudah menjadi sembuh. Klaim firman Tuhan. Maka oleh bilur-bilurmu, oleh darah Yesus, segala penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada keperluan, kebutuhan, minta sama Tuhan Yesus. Imani terjadi atas hidup saudara dan saya. Segala kepenuhan Tuhan Yesus dalam nama Yesus, Tuhan sediakan, Tuhan beri mujizat di dalam hidup saudara dan saya. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana Tuhan pelihara. Kami klaim janji di firman di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak resesi, kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, masuk bulan baru, bebas dari hutang-hutang. Kami tolak segala hutang, kami tolak bahaya celaka. Malaikat surga jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak niat orang jahat
segala rancangan jahat. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja, seluruh hidup kami. Darah Yesus tutup bungkus. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diundang pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak. Diberkati Tuhan. Berhasil segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Sama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Inilah darah Yesus. Amin. Bersama-sama Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, setiap kita telah terima tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita mau menaikkan syukur bagi Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Angkat minyak urapan dengan iman saudara yang di live streaming, saudara yang di Gereja Gading Nias. Bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan oleh Gereja Martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa, penuh mujizat, berhasil jadi warga sorga. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami dijaga malaikat. Kami sembuh sehat. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di bagian tubuh. Saudara dan saya kita diurapi dalam nama Yesus. Warga sorga sehat sempurna dalam nama Yesus. Dikawal malaikat, diberkati sehat panjang umur oleh anugerahnya. Kita berhasil saudara dan saya. Suatu hari yang terutama tanganmu tanganku digandeng malaikat terbang ke sorga. Kita diundang diajak makan bersama Tuhan Yesus. Perjamuan di ruangan Maha Kudus. Haleluya. Masuk bulan baru percayalah setiap hari Tuhan pelihara. Amin. Tiap hari Tuhan pelihara, tiap minggu Tuhan pelihara, tiap bulan Tuhan pelihara. Sepanjang tahun 24 ini, saudara dan saya dipelihara Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan Yesus. Tidak kekurangan segala yang baik. Masuk bulan baru, imani, percayalah setiap hari ada mujizat Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar, kebaikan-Mu yang indah. Dalam nama Yesus kami berdoa, berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk persembahan, untuk perpuluhan, apapun namanya. Tuhan memberkati setiap kami. Pekerjaan usaha toko dagang kami diberkati Tuhan. Berkati Tuhan semua kami yang mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur firman Tuhan jadi rema, kekuatan yang baru bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkati langkah kami pulang ke tempat kami masing-masing. Dijaga malaikat, kami tolak jatuh celaka sampai di tempat kami dalam berkat damai sejahtera Tuhan. Yaitu jemaat Tuhan dari Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, menjamah sampai di dalam kehidupan kami. Jemaat-Mu yang di Kanada, jemaat-Mu yang di Vietnam, jemaat-Mu yang di Philadelphia di Amerika. Tuhan berkati dimanapun di seluruh dunia, seluruh Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkati kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam nama Yesus. Maka kami bersyukur yaitu di akhir zaman kami punya minyak anggur, kami tidak dirusakkan, kami klaim janji firman-Mu. Maka kami hidup baik, hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya tiap-tiap hari Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga suami istri. Setiap hari rukun damai, berkat Tuhan berlimpah atas kehidupan setiap rumah tangga yang jaga kasih mula-mula. Anak-anak muda diberkati Tuhan, berhasil, yang maju, yang berhasil. Roh the best, the biggest di bidangnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa semua program
Acara gereja diberkati Tuhan. Baptisan selam tanggal 26 April. Dalam nama Yesus. Maka siapapun yang belum memberi diri dibaptis, dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah agar memberi diri dibaptis. Menjadi warga sorga. Suatu hari diundang bersama Tuhan Yesus. Pesta di sorga. Acara Winter Camp 2024. Juni, Juli, dalam nama Yesus. Diberkati, sukses, berhasil. Anak-anak muda, penuh kuasa, penuh mujizat. Mendapat penglihatan, nubuatan, mendapat mimpi. Agar masa depannya diurapi, penuh kuasa, penuh mujizat, penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga kami berdoa, berkati, yaitu acara audisi worship. Tuhan berkati, beri, yaitu setiap pribadi-pribadi yang yaitu sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kami percaya melayani Tuhan dengan tulus hati, melayani Tuhan dengan kejujuran, melayani Tuhan dengan benar, hidup jaga, yaitu bersama dengan firman Tuhan. Kami percaya, maka pelayanan kami pun diberkati. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu, untuk waktu yang indah pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berkati Tuhan Yesus Gembala sidang kami yang sangat kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, bersama keluarga besar dalam kasih sayang Tuhan. Para pemimpin kami, Bapak Pendeta Dr. Aristo diberkati bersama keluarga, Kak Argo Pariaji diberkati. Tuhan beri para pemimpin kami hikmat, marifat, akal budi, pewahyuan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pembangunan gereja Tiberias Surabaya, Tiberias Citra Garden diberkati Tuhan, selesai tepat pada waktunya. Nama Tuhan dipermuliakan. Melalui gereja Tiberias banyak jiwa dimenangkan melalui kuasa sarana minyak anggur. Terima kasih Tuhan. Berkati worship leader, berkati worship team, Ferdi dan rekan-rekan diberkati. Usher, event, soundman, operator media diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aminkan tiap perkataan berkat yang kita percaya terjadi bagi kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam keluargamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati kita katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Seindah pelangi utara, janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku, kau kemuliaan bagai bintang yang bersinar, terang jalan hidupku. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua.